Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Rosana, selamat sore rekan-rekan semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyo Dwi Milan Sulistyo dari kelas MJ202 dengan NIM 240200102048861. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Estetika Humanisme dengan topik leadership dengan judul Seni dan Gaya Kepemimpinan, menganalisis kepemimpinan melalui lensa estetika humanisme. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan lebih dari sekedar posisi atau otoritas. Kepemimpinan adalah sebuah seni yang melibatkan pengaruh, inspirasi, dan pembentukan visi. Ini adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Mengapa estetika humanisme relevan dalam konsep leadership atau kepemimpinan? Estetika humanisme menempatkan manusia sebagai pusat dalam konteks kepemimpinan. Ini berarti fokus pada nilai-nilai kemanusiaan, etika, empati, dan pengembangan potensi individu. Kepemimpinan yang humanis tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada kesejahteraan dan pertumbuhan setiap anggota tim. Kepemimpinan sebagai seni. Yang pertama, intuisi dan kreativitas. Seperti seorang seniman, pemimpin yang efektif seringkali mengandalkan intuisi untuk memahami situasi kompleks dan kreativitas untuk menemukan solusi inovatif. Ini bukan hanya tentang logika dan data, tetapi juga tentang rasa dan kemampuan untuk melihat gambaran besar. Kemudian yang kedua, empati dan hubungan antar manusia. Seni kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk terhubung secara emosional dengan orang lain, memahami perspektif mereka, dan membangun hubungan yang kuat berdasarkan kepercayaan. Ini adalah fondasi untuk memotivasi dan menginspirasi. Visi dan ekspresi. Pemimpin adalah seniman visi yang mampu mengartikulasikan masa depan yang diinginkan dan menginspirasi orang lain untuk ikut mewujudkannya. Visi yang kuat dan jelas adalah karya seni itu sendiri. Gaya kepemimpinan, sebuah spektrum estetik. Setiap gaya kepemimpinan memiliki estetikanya sendiri, yaitu cara unik dalam berinteraksi, membuat keputusan, dan mempengaruhi. Beberapa contoh gaya kepemimpinan yang dapat dianalisis dari perspektif estetika humanisme. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Fokus pada inspirasi, motivasi, dan pengembangan potensi anggota tim. Estetikanya membentuk dan memahat individu menjadi versi terbaik dari diri mereka. Yang kedua, kepemimpinan otokratis, yaitu pemimpin membuat keputusannya sendiri. Estetikanya, struktur yang kaku, mungkin efisien dalam situasi tertentu, namun berpotensi membatasi ekspresi individu. Ketiga, kepemimpinan demokratis, melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Estetikanya harmoni dan kolaborasi, di mana setiap suara memiliki nilai. Yang keempat, kepemimpinan pelayan atau servant leadership. Fokus utama pemimpin adalah melayani kebutuhan anggota tim. Estetikanya kerendahan hati dan pengabdian, menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri. Dan yang terakhir, kepemimpinan karismatik. Pemimpin memiliki daya tarik personal yang kuat. Estetikanya daya pikat dan magnetisme yang mampu menarik dan mempengaruhi pengikut. Dimensi estetika humanisme dalam kepemimpinan. Pertama, etika dan integritas. Pemimpin humanis menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan bertindak dengan integritas, menjadi contoh bagi orang lain. Estetikanya keindahan moral dan konsistensi dalam tindakan. Kemudian pengembangan potensi individu, fokus pada pemberdayaan dan pertumbuhan setiap anggota tim, mengakui keunikan dan nilai intrinsik mereka. Estetikanya memekarkan bakat dan potensi yang tersembunyi. Kemudian dimensi estetika humanisme dalam kepemimpinan ada juga komunikasi yang otentik, yakni kemampuan untuk berkomunikasi secara jujur, transparan, dan empatik, membangun kepercayaan dan pemahaman. Estetikanya kejernihan dan kejujuran dalam ekspresi, fleksibel. Kemudian
ada fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu kepemimpinan humanis yang tidak kaku tetapi mampu beradaptasi dengan perubahan dan menerima perspektif baru. Estetikanya keindahan, adaptasi, dan responsivitas. Tantangan dan rekomendasi. Tantangannya menyeimbangkan tujuan organisasi dengan kesejahteraan individu. Selanjutnya menghadapi resistensi terhadap perubahan, kemudian mengembangkan empati dan kecerdasan emosional dalam lingkungan yang serba cepat. Rekomendasi untuk pemimpin humanis: 1. Berinvestasi pada pengembangan diri, terus belajar dan merefleksikan diri. 2. Membangun budaya kepercayaan, dorong keterbukaan dan transparansi. 3. Mempraktikkan mendengarkan aktif, pahami kebutuhan dan aspirasi tim Anda. 4. Memberikan umpan balik yang konstruktif, fokus pada pertumbuhan bukan hanya pada kritik. Dan yang terakhir, menjadi teladan. Jadilah contoh nilai-nilai yang ingin Anda lihat dalam tim Anda. Kesimpulannya, kepemimpinan sejati adalah sebuah seni yang kaya akan nuansa dan membutuhkan kepekaan terhadap dinamika manusia. Melalui lensa estetika humanisme, kita melihat bahwa kepemimpinan yang paling efektif adalah yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, empati, integritas, dan komitmen terhadap pengembangan individu. Seorang pemimpin bukan hanya pengarah, tetapi juga pencipta harmoni, pembangun karakter, dan inspirator perubahan positif bagi banyak orang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih rekan-rekan sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.